Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Akila Mazia Kalisa, siswi kelas 6 dari UPTD SD Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun buku yang akan saya ulas berjudul Datu Temiang Belah, yang ditulis oleh Prima Haryanto. Untuk ilustrator dikerjakan oleh Gian Sugianto. Penyuting buku ini adalah Hidayat Widianto. Buku ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2016. Ilustrasi gambar dalam buku ini sangat menarik. Apalagi di setiap halamannya terdapat ornamen kain adat Cual Bangka Belitung. Begini nih tampilan bukunya. Keren kan? Buku ini terdiri dari 56 halaman yang memuat daftar isi, kata pengantar, sekapur sirih, isi cerita, biodata penulis, biodata penyuting, dan biodata ilustrator. Yuk kita mulai mengulas isi ceritanya. Buku Datu Temiang Belah ini merupakan cerita daerah yang berasal dari Belitung Timur, tepatnya di daerah Manggar. Buku ini bercerita tentang sepasang suami istri yang hidup dalam kesederhanaan. Sang suami dikenal dengan nama Datu Letang yang mempunyai kesaktian. Namun dia tidak sombong, bahkan selalu menolong dan berbagi kepada siapa saja yang membutuhkan. Salah satu prinsip hidupnya adalah jika kita sering memudahkan urusan orang lain, maka urusan kita juga pasti akan dimudahkan oleh Tuhan. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, mereka berladang dan mencari ikan di sungai. Alat untuk mencari ikan adalah bubu yang terbuat dari anyaman bambu. Pada suatu hari, mencari ikan dengan bubu, ada sebatang bambu yang menyangkut dalam bubunya. Berkali-kali dibuang, namun bambu tersebut tetap kembali ke dalam bubunya. Akhirnya, bambu tersebut dibawa pulang ke rumah oleh Datu Letang. Pada suatu hari, bambu tersebut terbelah. Dan keanehan terjadi, di mana pada salah satu bilahnya ada seorang bayi. Dengan penuh sukacita, suami istri itu pun membesarkan anak tersebut. Seiring berjalannya waktu, anak tersebut tumbuh dengan sangat cepat. Berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Selain itu, anak tersebut memiliki kemampuan di bidang agama, meskipun tidak ada loh orang yang mengajarinya. Lambat laun, Datu Letang merasa sedih karena di satu sisi dia bangga dengan kemampuan agama yang dimiliki anaknya. Akan tetapi di sisi lain, dia merasa tidak mampu untuk menjalankan apa yang diajarkan dalam agamanya. Dan akhirnya dia memilih untuk pergi. Pada suatu kesempatan, anak Datu Letang meminta izin kepada ibunya untuk berdakwah ke daerah lain, sekaligus untuk mencari ayahnya. Karena terlahir dari bilah bambu yang terbelah, anak tersebut dikenal dengan nama Datu Temiang Belah. Datu Temiang Belah berkelana dari satu daerah ke daerah lainnya untuk berdakwah. Tak lupa juga, dia selalu mencari informasi tentang keberadaan ayahnya. Di setiap daerah yang disinggahinya, selalu ada loh nilai-nilai kebaikan yang ditinggalkannya.
akhirnya tak ada manusia yang kekal di dunia ini. Datuk Temyang Belah meninggal dunia dan dimakamkan di Gunung Tajam, Belitung. Menurut saya, buku ini sangat baik. Karena jika kita membaca buku ini, kita akan mengetahui cerita dan adat yang berasal dari daerah. Salah satunya ada adat Maras Tahun yang merupakan perayaan panen padi di daerah Manggar, Belitung. Selain itu, banyak nilai-nilai positif yang terkandung dalam buku ini yang dapat kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti selalu bersyukur, tidak mudah menyerah, hidup sederhana, dan selalu membantu orang lain dimanapun kita berada. Kalau kawan-kawan penasaran, mari baca buku Datuk Temyang Belah. Selain ceritanya yang seru, kita juga bisa menambah wawasan tentang budaya daerah. Ayo kawan, kita tingkatkan minat baca agar budaya baca menjadi budaya hidup kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam ulasan kaya saya kali ini. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf. Ngerawai di sungai mencari ikan. Ikan dibersihkan dekat perigi. Budaya daerah perlu dilestarikan. Jika bukan kita, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.